Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra. Di sini saya akan presentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pemenuhan Listrik bagi Masyarakat Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019. Latar belakang masalah. Energi merupakan sesuatu hal yang sangat penting diperlukan pada era saat ini. Untuk menggerakkan sesuatu, diperlukan energi. Energi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu energia, yang berarti aktivitas. Salah satu penggunaan energi yang paling besar di Indonesia adalah penggunaan bahan bakar kendaraan. Bahan bakar yang ada di Indonesia sendiri masih didominasi oleh energi yang tidak terbarukan, yaitu energi yang berasal dari fosil atau dari minyak bumi. Terdapat beberapa komoditas BBM yang dipasarkan di seluruh Indonesia, antara lain aviation gasoline, aviation turbine, bensin, yang terdapat turunannya yaitu premium, pertalite, pertamax, serta pertamax plus. Selanjutnya, terdapat minyak tanah yang saat ini sudah mulai berkurang penggunaannya. Terus minyak solar untuk menggerakkan mesin diesel. Terus minyak diesel atau marine diesel fuel, minyak bakar, biodiesel, serta Pertamina Dex. Berbagai jenis BBM yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi acuan bahwa penggunaan BBM jenis ini sangat tinggi. Rata-rata, semua jenis bahan bakar tersebut adalah bahan bakar yang telah diambil dari dalam bumi dan diolah sedemikian rupa menjadi bahan bakar siap pakai. Bisa dilihat dari negara kita yang pada zaman Orde Baru menjadi pengekspor minyak bumi. Pada masa Soeharto memimpin negeri ini, dilihat dari data BP World Statistic pada tahun 2012, tercatat bahwa produksi minyak bumi Indonesia pernah mencapai 1,65 juta barel per hari pada tahun 1977. Selain sumber energi dari fosil, pemerintah pusat sedang menggalakkan mengenai sumber energi baru dan terbarukan. Sumber energi baru merupakan sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru yang berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui maupun sumber energi yang tak dapat diperbaharui. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang dihasilkan dari sumber energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan sangat baik. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui bisa berasal dari batu bara, nuklir, dan hidrogen. Sumber energi yang dapat diperbaharui bisa berasal dari bioenergi, sinar matahari, aliran air, dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi yang dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang sangat baik bagi lingkungan. Sinar matahari merupakan salah satu sumber energi yang melimpah untuk daerah yang dilalui garis khatulistiwa, yaitu sebanyak 12 jam dalam satu hari menyinari negeri ini. Selain itu, tidak ada polusi yang dihasilkan oleh sumber energi yang dapat diperbaharui. Perbedaan dengan energi dari fosil yang banyak menghasilkan polusi, sinar matahari ramah terhadap lingkungan. Sinar matahari juga termasuk energi gratis yang secara terus-menerus menghasilkan. Pada dasarnya, pemerintah harus menyediakan energi kepada masyarakat. Akan tetapi,
tidak seluruhnya bisa dijangkau oleh aliran listrik. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 tentang penyediaan lampu tenaga surya hemat energi bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik menyebutkan bahwa pada pasal 2, penyediaan lampu tenaga surya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar melalui percepatan penyediaan lampu tenaga surya. Daerah 3T di Indonesia berdasarkan laporan capaian kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menyebutkan bahwa rasio elektrifikasi pada tahun 2019 masih di angka 98,89%. Masih ada desa yang belum menikmati listrik, oleh karena itu, pemerintah pusat membuat suatu peraturan yang mengakomodir hal tersebut, yaitu di Perpres Nomor 47 Tahun 2017. Rumusan masalah di dalam makalah ini, saya mendapatkan suatu masalah yang ingin saya kupas sedikit, yaitu tentang apakah pemenuhan listrik bagi masyarakat Indonesia telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019. Kembali lagi kita kepada rasio elektrifikasi pada tahun 2009. Di sini terdapat peta di mana di seluruh Indonesia rasio elektrifikasi di tiap-tiap provinsi ada yang 99%, ada yang sudah 100% bahkan, yaitu di Bali. Akan tetapi di sini di NTT khususnya terdapat gap yang tinggi, yaitu lebih dari 10%, di mana NTT 85% rasio yang dialiri listrik. Jadi masih ada sekitar 15% daerah yang belum dialiri listrik. Terus di sini terdapat capaian kinerja Kementerian ESDM yang mana kapasitas pembangkit listrik EBT, yaitu EBT ini energi baru dan terbarukan, terus meningkat. Jadi Indonesia melalui Kementerian ESDM terus berusaha dan berupaya dan berinovasi untuk mengganti ataupun merubah sedikit demi sedikit yang darinya bahan bakar listrik dari minyak bumi diubah menjadi energi baru dan terbarukan. Di sini terdapat realisasi dari PLTS, yaitu di mana realisasi 2019 ada sebanyak 363.220 unit antara tahun 2017 hingga tahun 2019. Total lampu tenaga surya hemat energi yang telah dibagikan. Sedangkan di 2019 sendiri, Kementerian ESDM telah membagikan sebanyak 110.668 unit. Kembali kepada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu di sini saya akan mengupas sedikit tentang Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 tentang penyediaan lampu tenaga surya hemat energi bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik ditetapkan karena hingga saat ini untuk daerah-daerah di Indonesia yang terdepan, terpencil, serta tertinggal, masih terdapat masyarakat yang belum menikmati aliran listrik.
Berbeda dengan masyarakat yang hidup di perkotaan, masyarakat tersebut menikmati aliran listrik selama 24 jam penuh untuk di masyarakat kota sendiri. Sedangkan di masyarakat yang terdepan, terpencil, serta tertinggal, masih ada yang belum ada dialiri listrik. Pemerintah pusat memberikan sarana listrik gratis kepada masyarakat dengan ketentuan hanya 1 kali bantuan. Jadi pemerintah menganggarkan untuk pemenuhan listrik di daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal yaitu 1 kali bantuan. Sedangkan untuk pelaksana di lapangan, dari pemasangan hingga perawatannya dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan vendor, yaitu ada unitnya lagi yang membantu pemerintah dalam penyediaan energi gratis. Masyarakat yang telah menerima bantuan berupa listrik dari tenaga surya diwajibkan untuk ikut memelihara demi kelancaran pasokan listrik di daerah tersebut. Hal ini melibatkan perangkat desa, di mana pemerintah pusat memberikan bantuannya. Tidak serta-merta setelah dilakukan pemasangan, masyarakat hanya menikmati. Tidak. Kementerian yang ditunjuk sebagai pelaksana dari pengadaan listrik ini adalah Kementerian SDM. Jadi, kementerian yang ditunjuk yaitu Kementerian SDM membuka vendor lagi kepada yang bisa, yang ahli dalam membangun pasokan listrik energi tenaga surya yang terdapat di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan terpencil, untuk melaksanakan tugasnya. Jadi salah satu program dari Kementerian SDM adalah menciptakan energi baru dan terbarukan. Hal ini menciptakan suatu inovasi dari Kementerian SDM guna menciptakan perubahan yang mana selama ini penggunaan pembangkit listrik dari hasil bumi merupakan yang terbesar. Akan tetapi dampak terhadap lingkungan tersebut juga terus meningkat, yaitu polusi. Penggunaan lampu dari tenaga surya ini tidak menimbulkan polusi sama sekali akibat dari pembangkit listrik. Berbeda dengan pembangkit listrik dari hasil bumi. Pemerintah pusat juga menggalakkan energi baru dan terbarukan agar keberlangsungan sumber energi tetap terjaga. Kita tahu bahwa sumber energi yang dihasilkan dari hasil bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, yang mana sudah diambil hasilnya maka tidak bisa dilakukan pembaharuan. Seperti minyak bumi. Minyak bumi misalkan dalam satu daerah terdapat 1 juta barel. Semakin digali, semakin sedot minyaknya semakin berkurang, bukan bisa bertambah kembali. Jadi butuh waktu hingga jutaan tahun untuk dapat menghasilkan sumber energi tersebut. Sedangkan pemakaian dari energi itu sendiri semakin lama semakin meningkat, di mana kita lihat semua energi dari hasil bumi berupa bensin, yaitu turunannya berupa premium, pertalite, pertamax, serta pertamax plus itu digunakan oleh kendaraan yang ada di seluruh Indonesia. Sedangkan kita tahu bahwa seluruh Indonesia berapa banyak mobil yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kita anggap satu saja yang mempunyai. Itu sudah ada sekitar 50 hingga 100 juta yang mempunyai kendaraan. Rata-rata memang yang banyak menggunakan
kendaraan pribadi yaitu masyarakat perkotaan. Sedangkan berbeda dengan di desa. Di desa rata-rata angkutan-angkutan umum yang banyak, yaitu angkutan untuk barang maupun angkutan untuk orang. Jika hal ini dibiarkan, maka sumber energi yang terbatas ini akan habis dan membuat bencana baru akibat kelangkaan sumber energi. Selanjutnya kita kupas sedikit tentang apakah itu Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang telah disepakati oleh para pimpinan-pimpinan negeri di seluruh dunia, termasuk pemimpin Indonesia guna untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs ini berawal dari Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-70, tepatnya pada bulan September tahun 2015 di kota New York. Jadi setelah dilakukan sidang ini, yaitu menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahan dunia hadir untuk menyepakati agenda pembangunan dunia yang baru, di mana agenda ini tertuang di dalam dokumen yang berjudul Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development. Agenda tersebut berisi 17 tujuan dan 169 sasaran yang mulai berlaku pada tahun 2016 hingga tahun 2030. Dokumen tersebutlah yang hingga kini kita kenal dengan nama Sustainable Development Goals atau biasa disingkat dengan SDGs. SDGs merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals atau MDGs yang telah berawal dari tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2015 sebelum SDGs ini dibentuk atau dimulai. SDGs mengakomodasi masalah-masalah pembangunan lebih komprehensif baik dari sisi kualitatif maupun sisi kuantitatifnya. Jadi terdapat 5 prinsip dasar untuk menyeimbangkan dimensi ekonomi, yaitu people, yaitu manusia. Yang kedua planet, yaitu bumi di mana kita tinggal. Terus prosperity, kemakmuran. Keempat peace, perdamaian. Serta yang kelima yaitu partnership, yaitu kerjasama. Sedangkan sebelumnya kita sudah tahu bahwa terdapat 17 tujuan dari SDGs, yaitu antara lain yang pertama menghapus kemiskinan, yang kedua mengakhiri kelaparan, yang ketiga kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, industri dan inovasi, mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, kemitraan untuk mencapai tujuan. Kemitraan untuk mencapai tujuan merupakan tujuan yang ke-17. Jadi di dalam SDGs tersebut terdapat satu kesepakatan lain, yaitu Paris Agreement. Paris Agreement adalah konvensi atau kesepakatan berbagai pihak dalam hal ini negara pihaknya yang tergabung dalam konvensi PBB dalam perubahan iklim. Fokus utama dalam kesepakatan ini adalah upaya bersama-sama untuk mengatasi perubahan iklim akibat dari pencemaran udara.
Selanjutnya, kita akan mengupas antara peraturan perundang-undangan dengan STGS. Apa sih kaitan antara kedua tersebut? Jadi kita lihat di dalam ketentuan pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan berbunyi bahwa penyediaan listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional terdapat pada pasal 11 ayat 1 huruf B menyebutkan bahwa pengembangan energi dengan mempertimbangkan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sangat jelas bahwa pelestarian lingkungan hidup ini menjadi salah satu prioritas dalam mengembangkan sumber energi. Terdapat suatu keharusan pemerintah pusat maupun daerah dalam hal penyediaan tenaga listrik adalah hal ini sangat mutlak demi menghindari kesenjangan terhadap daerah lain, ya lebih khususnya antara perkotaan dan perdesaan yang terdepan, terpencil, dan tertinggal. Jadi suatu kewajibanlah bagi pemerintah untuk menyediakan berbagai macam sumber energi, baik itu melalui PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, ataukah melalui PLTA, dan lain sebagainya. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang masih ada daerahnya belum mendapatkan manfaat listrik. Jadi tadi kita lihat terdapat 85% rasio yang terelektrifikasi di Nusa Tenggara, khususnya Nusa Tenggara Timur. Jadi berbagai macam faktor yang menjadikan daerah tersebut tidak sampai dialiri listrik, seperti daerah yang berada di pelosok, jauh dari kota, berada di pulau-pulau kecil, dan lain sebagainya. Berbagai macam faktor yang telah disebutkan sebelumnya menjadikan daerah tersebut semakin tertinggal. Tidak ada listrik, tidak ada kemajuan di daerah tersebut, semakin tertinggallah daerahnya. Jadi pemerintah sesuai peraturan menunjuk badan usaha atau pihak swasta untuk mengelola kegiatan tersebut, seperti pengadaan tenaga surya yang akan diubah menjadi tenaga listrik. Badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dibantu oleh pemerintah daerah melaksanakan kegiatan pengelolaannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa salah satu desa di NTT mereka terdapat pembangkit listrik tenaga surya yang telah disediakan oleh pemerintah. Jadi kita lihat di sini terdapat di gambar sebelah kiri, yaitu pembangkit listrik tenaga surya, kapasitasnya sebanyak 190 kWp, di mana di Desa Koja ini telah dialiri listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya. Jadi kita bisa lihat di rumah-rumah masyarakat telah dialiri listrik. Jadi Provinsi NTT merupakan salah satu provinsi yang telah dialiri oleh tenaga listrik dari sinar matahari. Contohnya yaitu di Desa Kojadoi. Sebelumnya masyarakat sekitar masih menggunakan baterai sebagai pemasok listrik yang tidak semua bisa mempunyainya. Mungkin hanya beberapa orang yang mempunyai kelebihan uang yang bisa membeli baterai tersebut. Dan itu pun bisa dibilang ribet pemakaiannya, di mana harus di-charge, pemakaian listrik yang terbatas,
Jadi di NTT tersebut alam mendukung untuk pembangkit listrik tenaga surya itu sendiri. Jadi di sana telah dialiri listrik selama 24 jam dalam satu hari. Tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan aliran listrik untuk penerangan hanya di malam hari. Jadi saat ini masyarakat telah menonton TV setiap waktu dalam 24 jam bisa saja. Jadi pembangkit listrik dari tenaga surya sangat membantu masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan, yang mana seluruh masyarakat Indonesia harus dapat merasakan aliran listrik. Jadi antara peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017, dengan tujuan dari SDGs, salah satunya yaitu energi, jadi uh, dipenuhi oleh pemerintah. Jadi meskipun belum 100% tingkat elektrifikasi di Indonesia, akan tetapi pemerintah sudah sukses untuk menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Demikianlah hasil dari makalah saya yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.